Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Caster podcastnya Teropong. Bersama saya Siti Masyitah Ginting, kali ini kita akan berbincang mengenai hal-hal yang menarik untuk diperbincangkan. Dan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental bersama dengan Ibu Sri Ngayomi Yuda Wastuti, SPSI, MPSI. Beliau adalah Sekretaris Prodi BK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Apa kabar Ibu? Baik, terima kasih. Terima kasih udah datang ke sini ya Bu. Iya. Nah Bu, langsung aja nih kita ngebahas tentang kesehatan mental. Nah, belakangan ini tuh kan kesehatan mental sedang marak terjadi ya Bu ya, di kalangan mahasiswa sendiri tuh banyak kasus bunuh diri kayak gitu kan Bu. Terus anak-anak Gen Z juga kayaknya peduli banget gitu masalah kesehatan mental, jadi kayak terkesan kayak agak berlebihan gitu. Padahal kalau orang milenial ataupun baby boomer tuh kayak itu biasa aja gitu, tapi di Gen Z tuh mereka meresponnya agak berlebihan. Nah, menurut Ibu faktor apa sih yang menyebabkan hal-hal seperti itu, Bu? Baik, terima kasih Kak Masita ya. Iya, Masyita, Kak Ibu. Masita. Memang permasalahan di sekarang ini untuk generasi Z ya. Generasi Z itu memang sedang marak. Banyak yang remaja-remaja kita banyak yang melakukan self harm, bahkan sampai kepada tingkat mengakhiri hidup ya gitu. Mereka memilih cara-cara yang mungkin di luar ekspektasi kita gitu. Nah, hal ini pada kondisi pada remaja-remaja di Gen Z ini mereka karena dunianya ini sekarang mereka kan sudah memasuki teknologi yang lebih tinggi lagi ya. Nah, ini memang ada kaitannya. Teknologi yang lebih tinggi. Mereka bukan hanya pada digitalnya saja, teknologi digital saja, tapi sekarang sudah masuk pada artificial intelligence ya, AI. Nah, sehingga akses mereka terhadap informasi-informasi di semua ya, informasi-informasi berbagai hal, bahkan yang bukan hanya di Indonesia saja, tapi mereka mau tahu informasi tentang ada apa sih remaja di Amerika, apa sih aktivitasnya, bagaimana sih kehidupan remaja di Eropa. Mereka dapat dengan mudah mereka mengakses itu semua. Tapi yang disayangkan adalah pendampingan bagi mereka ketika mereka mendapatkan informasi-informasi yang bisa saja ya atau mungkin saja ini mereka belum cukup mampu untuk menganalisis dan menerima dengan baik. Misalnya ya mereka nonton film. Ya kan kalau film mudah diakses ya. Mereka bisa nonton dari trailernya juga mereka bisa dapatkan kan gitu. Mereka tidak menyadari bahwa di dalam film tersebut terdapat adegan-adegan yang kita katakan adegan-adegan yang 18 plus gitu ya, 18 plus gitu. Mereka melihat ya. Nah, ini tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang menginformasikan bahwa itu adalah film. Film itu adalah sesuatu yang fiksi, tidak real kan gitu. Padahal kalau di dalam dunia nyata, di Eropa, di Amerika pun, keluarga-keluarga mereka itu juga mereka memiliki etika, memiliki norma-norma yang cukup kuat sama juga dengan di Indonesia gitu. Jadi mereka menganggap bahwa yang seperti itu boleh kok gitu ya. Nah, akhirnya karena ada modeling terhadap apa yang mereka lihat, akhirnya mereka menganggap itu kan sebagai sesuatu yang oke-oke saja, wajar-wajar saja. Dinormalisasi. Ya betul. Nah, akhirnya ketika mereka melakukan itu, ternyata ini bertabrakan dengan norma-norma yang kita anut. Dan dia akan menjadi guilty feeling. Kenapa? Karena anak-anak di Indonesia ini kan dididik dengan norma-norma ketimuran, norma-norma agama yang kuat, norma-norma budaya yang kuat
ya. Artinya bahwa memang mereka dididik untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar normatif tadi, ya. Melakukan free sex, melakukan apa, berpakaian yang Mm-mm. tidak selayaknya, kan gitu ya, pakaian kurang bahan ya kalau Iya tanya ya benar. kalau sekarang ini. Nah, akhirnya mereka menjadi guilty feeling dan mengalami konflik internal. Iya, benar. Artinya konflik dengan dirinya, dengan norma-norma yang dia anut. Ya. Nah, konflik-konflik ini akhirnya inilah yang menyebabkan mereka menjadi stres, depresi, ya. Mereka mau mengatakan ke orang tua takut, mengatakan ke teman takut nanti Dijudge. dijudge, terus kemudian akhirnya masuk ke dalam dunia bullying ya, Mm-mm. takut dia dibullying. Tapi ini akhirnya disimpan sendiri. Disimpan sendiri tentu ini kan mengganggu kesehatan psikologisnya, ya, kesehatan mentalnya. Nah, akhirnya mereka masuklah pada gangguan kesehatan mental. Nah, ketika mereka tidak mampu, ketika mereka stres, lama-lama mereka juga tidak ada solusi, akhirnya masuk kepada episode depresi. Mm-mm. Nah, anak yang mengalami depresi dan dia tidak dibantu untuk mengatasi depresinya, mereka tidak mendapatkan solusi untuk mengatasi itu. Nah, ini mereka bisa melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi tadi. Mereka bisa menyakiti dirinya, self harm. Mereka juga bisa mengakhiri hidupnya karena mereka merasa bahwa saya sudah nggak berharga lagi. Kayak nggak ada lagi yang peduli sama aku gitu. Iya, mereka merasa bahwa dirinya sudah rusak, Mm-mm. sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di Sekitarnya. sekitarnya. Nah, inilah yang menyebabkan mereka akhirnya memilih untuk udah deh aku gak usah ada di dunia ini, kan gitu. Karena kalau dengan keberadaanku nanti orang tuaku menjadi malu. Saya menyakiti orang tuaku, saya menyakiti keluarga saya menyakiti teman-teman saya. Untuk apa saya ada di sini? Nah, akhirnya mereka memilih mengakhiri hidupnya. Dan itu merupakan tindakan yang sia-sia. Mm-mm. Kenapa? Karena mereka tidak komunikasi. Mm-mm. Tidak ada tempat, tidak ada teman yang bisa diajak untuk berkomunikasi. Gitu Bu, itu kan jadi kesehatan mentalnya terburuk. Nah, Mm-mm. sebaiknya sikap apa sih yang harus kita lakukan yang benar-benar bisa membuat kita bisa bangkit lagi dari kesehatan psikologi kita yang memburuk seperti itu Bu? Karena kan kayak ngeri banget ya Bu, di tengah keramaian dia punya keluarga, dia punya teman gitu kan, tapi akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri Mm-mm. gitu. Apa sih gimana sih cara menyikapinya Bu? Ya, dengan kondisi mental yang apa namanya makin memburuk ya, kita katakan makin memburuk gitu ya. Nah, tentu kalau dia memang makin memburuk, tentu dia sudah membutuhkan bantuan tenaga profesional, ya. Tenaga profesional itu boleh psikolog, boleh psikiater atau konselor di sekolah kalau anak ini masih di sekolah. Ya. Nah, ini artinya sudah membantukan itu. Tetapi kalau dia belum masuk kepada gangguan yang bisa dikatakan tingkatannya parah ya, lebih tinggi, masih di tingkat permulaan atau masih sedang, artinya itu kan masih bisa dibantu oleh teman-teman atau orang-orang di sekitar dia gitu. Jadi bagi artinya menjadi tips ya, menjadi tips bagi teman-teman yang kesehatan mentalnya dia merasa terganggu, tidak lagi fit, karena kesehatan mental itu kan suatu kondisi di mana individu itu dia dapat sejahtera. Sejahtera itu dalam arti dia dapat sejahtera dalam hal kognitifnya, artinya dalam hal pemikiran, kemudian perasaan-perasaannya, afektifnya, dan psikomotoriknya, yaitu perilakunya. Jadi perilakunya expert gitu. Jadi dia memiliki perilaku yang baik yang diterima oleh nilai-nilai yang ada di masyarakat atau di lingkungannya, kan gitu. Nah, ini bisa dikatakan sebagai orang yang sehat secara mental ya. Nah, ketika dia memiliki masalah, mulai merasa bermasalah, merasa tidak nyaman dengan kondisi psikologisnya karena sesuatu hal, tanda kutip gitu ya. Nah, dia boleh mencoba untuk bisa menerima dulu, menerima dirinya, belajar
menerima dirinya dan menerima orang lain juga lingkungannya. Kenapa kita harus bisa menerima diri kita? Menerima diri kita artinya kita menerima keadaan kita, kondisi, potensi-potensi kita, ya, kemampuan kita. Apakah itu potensi kemampuan berpikir kita, kemampuan kita dalam merasa, kemampuan dalam berbuat sesuatu. Nah, itu kita bisa terima. Terima dalam arti kita memahami bahwa saya ini beda loh dengan teman-teman saya yang lain, kan gitu. Kita ini tidak sama. Jadi ada yang dikatakan dengan individual difference, ya, perbedaan individu. Ini yang membedakan saya dengan Mbak Masita, kan gitu. Cara-cara kita pun akan sama gitu dalam menyelesaikan masalah-masalah. Itu harus kita terima dulu. Dengan kita bisa menerima diri kita, maka kita juga akan bisa menerima orang lain. Kenapa? Karena kita memahami bahwa orang lain itu dia juga memiliki sesuatu yang beda dengan kita. Cara berpikirnya beda dengan kita. Sehingga kita bisa memahami bahwa, oh iya, dengan masalah seperti ini, dia menyelesaikan masalahnya kok dengan nangis ya. Kalau saya menyelesaikan masalah seperti itu, kenapa nangis? Enggak lah, saya enggak perlu nangis. Tapi saya cari dong solusi. Saya tanya dong dengan teman. Nah, akhirnya dia bisa memahami bahwa saya dan orang lain ini berbeda. Gitu. Jadi kalau kita sudah bisa memahami diri kita, mudah-mudahan kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dan tidak terlalu memusingkan hal-hal yang memang tidak perlu kita pusingkan gitu. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan, tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Jadi ketika kita tidak bisa melakukan, bukan berarti kita menjadi orang yang lemah, orang yang istilahnya kalau anak jadi tidak aman ya, jadi insecure gitu, enggak juga gitu. Nah, kebanyakan orang merasa bahwa saya nggak bisa melakukan ini, udah seperti saya itu berbeda, saya itu nggak bisa apa-apa. Dia langsung menjadi bad me, ya, konsep dirinya jadi bad me. Saya ini the bad me, nggak bisa. Berarti akhirnya terus, akhirnya dia menjadi masuk ke kesehatan mentalnya menjadi terganggu. Itu penerimaan diri. Kemudian dia yang berikutnya adalah dia harus menyadari bahwa kita ini tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Ya. Maka kita perlu orang lain untuk kita ajak berdiskusi, kita bisa sharing gitu ya. Kita bisa mengambil pengalaman orang lain untuk kita jadikan sebagai referensi kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Seperti itu. Ya. Gitu, Bu. Jadi kan misalnya ada teman yang sharing ke kita gitu kan, dia cerita tentang masalah hidupnya ke kita. Gimana sih cara kita menjadi teman yang baik buat teman kita yang punya masalah mental, Bu? Kadang kayak, ini orang masalahnya itu aja lah yang diceritakan ke aku gitu. Jadi kita sendiri kayak ngerasa gimana gitu, itu aja masalahnya nggak habis-habis gitu. Gimana sih cara kita menjadi teman yang baik? Iya, jadi gini ya. Ini kita di kalangan mahasiswa ya, di kalangan mahasiswa ini kan karena kehidupan mahasiswa ini kan apalagi kalau dia perkuliahan itu kan paling jangka waktunya itu kan interaksinya cukup panjang nih ya, dari pagi sampai jam 12 ya, sampai zuhur ya kan, itu cukup panjang tuh setengah hari gitu interaksi di kalangan mahasiswa. Nah, bagaimana kita bisa membantu teman kita yang sebetulnya dia memiliki permasalahan dengan kesehatan mentalnya, ya. Jadi yang pertama itu kita perlu adanya kepekaan. Ya. Kita peka artinya kita memahami, kita peka ya, peduli dengan adanya perubahan-perubahan perilaku dari teman kita. Ketika kita melihat, oh dia yang biasanya ceria kok tiba-tiba dia murung, terus duduknya menyendiri di kelas, duduknya di pojok. Ada apa ya? Kan kita tidak tahu ya ada sesuatu. Nah, maka kita perlu empati. Empati kita mencoba untuk memahami, merasakan apa yang sedang dia rasakan. Kita kan bertanya, gitu ya. Tapi bertanya itu bertanya dengan cara-cara yang tentu tidak menyinggung ya, atau
lebih menjadi menyakiti dia kan gitu. Nah, bagaimana kita berkomunikasi kan? Komunikasi yang baik ya dengan teman yang sedang bermasalah. Nah, ini akan membantu si teman kita ini untuk mau lebih terbuka gitu. Kan kalau kita bertanya tapi bahasa yang kita keluarkan itu adalah bahasa menjudge ya, menilai, tentu teman kita kan akan menarik diri dan dia akan semakin terpuruk. terpuruk, betul gitu. Nah, setelah kita mengkomunikasikan, mengajak untuk berbicara ya, bagaimana caranya kita merangkul dia supaya mau menceritakan, artinya apa? Kita berbagi ya, berbagi cerita. Karena dengan berbagi cerita ini kita akan melakukan ventilasi namanya. Ventilasi itu kita memberikan sedikit lubang dalam kepribadian seseorang untuk mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam dirinya. Jadi dikeluarkan semuanya gitu. Ini membantu untuk menetralisir kondisi mentalnya, kondisi psikologisnya yang tadinya tidak stabil, mudah-mudahan akan menjadi stabil seperti itu. Nah, setelah dengan demikian ini akan membantu untuk mengurangi apakah itu kecemasan ataupun stres yang ada dalam diri teman kita. Tetapi ketika kita melihat kan kemampuan kita kan terbatas ya Kak ya sebagai teman gitu ya. Nah, maka kita ajak dia untuk pergi ke tenaga profesional. Kalau memang kita melihat bahwa teman kita ini kok makin hari kok semakin terpuruk, saya sudah berusaha untuk menolong, untuk mengajak berbicara. Kemarin bagus, tapi ketika saya tinggalkan kok terpuruk lagi. Begitu lagi, berulang lagi seperti Kakak tadi sampaikan ya. Asik itu aja. Kan gitu ya. Nah, itu maka sudah waktunya untuk Kakak mengajak dia untuk ke tenaga profesional ya, boleh ke psikolog, boleh ke psikiater atau ke psikonselor. Itu saya menyarankan harus kita ke sana. Supaya apa? Supaya mendapatkan bantuan dengan segera. Karena masalah-masalah kesehatan mental ini kalau tidak segera kita selesaikan, ini akan berkelanjutan dan bertumpuk-tumpuk. Akhirnya dia masuk pada permasalahan kesehatan mental yang jauh lebih besar seperti stres, depresi sampai kepada anxiety, ya kecemasan sampai nanti dia bisa masuk pada kondisi anxiety yang lebih parah, bahkan bisa masuk ke psikosomatis atau psikofisiologis ya, di mana permasalahan psikologis dia ini sudah mengganggu ke kondisi fisik gitu, kondisi fisiknya. Gitu Bu. Nah, terakhir, gimana sih Bu peran keluarga atau peran tenaga pendidik terhadap anak atau anak didiknya untuk mengatasi kesehatan mental? Peran keluarga atau tenaga pendidik. Oke, peran keluarga. Jadi untuk mengatasi kesehatan mental ini memang sangat dibutuhkan peran keluarga ya. Keluarga bisa membantu dengan mengajak anak untuk memberi ruang ya, memberi ruang untuk komunikasi yang intensif ya dengan anak, mengajak refreshing, jalan bersama, artinya memiliki ruang keluarga ya, family room gitu ya, supaya terjadi kelekatan kembali ya, kelekatan. Jadi attachment-nya itu muncul gitu antara anak dengan orang tua gitu ya, muncul kelekatan kembali sehingga komunikasi orang tua dengan anak ini menjadi semakin baik. Jadi mengajak anak untuk refreshing ini penting gitu. Anak ini kan apalagi anak sekarang ini ya, Gen Z sekarang ini, dia pagi sampai siang sekolah, siang istirahat sebentar, ke sore ngaji, les sampai malam. Kapan waktu untuk dia? Kapan waktu untuk dirinya sendiri? Ya kan? Sehingga dia kan sering curi-curi main game, main handphone gitu ya. Pokoknya dia mencuri-curi waktu supaya dia bisa bermain. Nah, tapi kalau misalnya keluarga bisa mengajak gitu ya, memang ada loh waktu kita untuk kita refreshing bersama-sama. Sama dengan mahasiswa juga gitu kan, kita juga butuh waktu untuk
mericas kembali supaya kita lebih fit. Fit dalam arti bukan hanya mental kita saja, tapi fisik kita juga butuh gitu. Kemudian hidup yang teratur ya. Hidup yang teratur itu dia istirahatnya teratur, istirahatnya cukup, makan yang teratur dengan gizi yang seimbang gitu. Ini penting. Kemudian olahraga ya. Jadi kita memang butuh juga olahraga gitu Kak. Kemudian belajar untuk relaksasi dengan boleh kita lakukan deep breathing ya. Ketika kita lagi nggak nyaman, maka lakukan sejenak, kita lakukan deep breathing dulu, baru kita aktivitas kembali. Dan mengajarkan itu kepada teman-teman, pada anak di rumah juga itu sangat sangat baik untuk membantu supaya terjadi peredaan dari ketegangan-ketegangan yang dialami oleh anak mahasiswa ya, remaja-remaja kita seperti itu. Dan menemukan circle pertemanan yang betul baik. Sosialisasi. Ya, saya lupa. Bersosialisasi ini penting. Jadi circle pertemanan itu juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita ya. Kalau kita bersama circle pertemanannya agak gerasa-gerusu, terus hedon ya. Nah, ini kan juga mengganggu stabilitas ekonominya gitu. Nah, memang banyak juga remaja kita itu tadi karena dia hanya melihat ya, mengakses ya, dia terlalu gampang untuk mengakses segala hal sehingga dia lupa dengan kemampuan dirinya gitu. Dia menjadi hedon tapi dia tidak melihat kemampuan ekonomi dirinya dan keluarganya itu tidak bisa seperti itu. Akhirnya dia kecewa, frustrasi, ya dia bisa berakibat ke yang lain-lain, pinjol, nggak bisa pinjol, dan akhirnya kena pinjol, nggak bisa bayar, akhirnya stres, takut, mengurung diri. Itulah akhirnya kan ada juga terjadi gara-gara dia pinjol, akhirnya dia mengakhiri hidup ya. Nah itu kan terlalu sempit gitu. Kenapa? Karena dia tidak ada solusi. Bagi kita kan, kita berpikirnya, kita melihat kok sempit banget ya cara berpikirnya. Ya itu tadi, kita tidak bisa mengatakan seperti itu karena kita kan tidak ada di situasi dia gitu. Tapi kalau kita bisa berempati, kita bisa menerima diri kita dan orang lain, kita bisa memahami bahwa memang pada saat itu seseorang yang memilih mengakhiri hidupnya itu karena dia dalam posisi dia tidak ada solusi. Dia menganggap tidak ada solusi. Ketika itu terjadi, dan tentu yang satu lagi adalah keimanan. Ya. Nah, iman ini menjadi sangat-sangat penting bagi kita, juga bagi remaja-remaja kita. Karena dengan keimanan dan ketakwaan ini akan mengontrol, ya, sebagai pengontrol terhadap perilaku-perilaku yang tentunya akan melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang dimiliki oleh si anak atau di masyarakat. Seperti itu. Oke, itu dia Sobat Pongpong, pembahasan kita mengenai kesehatan mental. Intinya kita sebagai mahasiswa gitu ya, harus pandai-pandai menerima diri, luas hatinya untuk menerima diri kita, menerima perbedaan diri kita gitu kan. Lalu kalau kita punya masalah, kita sharing sama keluarga atau sama guru kita atau sama teman kayak gitu kan. Benar seperti itu, Bu. Terus kita juga ini ya, menemukan circle-circle pertemanan yang baik, punya sosialisasi yang baik seperti itu. Dan satu lagi adalah keimanan kita. Keimanan kita harus senantiasa dijaga agar hidup kita tuh ada yang kontrol kayak gitu. Jadi kita hidup tidak mengikuti standar manusia, tapi standarnya agama seperti itu. Terima kasih Bu Yomi atas diskusinya hari ini. Semoga Ibu sehat selalu ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Sobat Pongpong, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pers mahasiswa.